Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahayu, 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 sagung dumadi, salam budayaan. Selamat datang teman-teman dan sedulur semua di channel Jiwa Jawa. Perkenankan saya di sini untuk beberapa menit ke depan bersama teman saya akan belajar bareng. Bukan untuk menjelaskan atau menggurui, tapi di sini kita akan belajar bareng bersama teman-teman yang menonton channel ini mengenai apa itu keris. Mungkin barangkali teman-teman generasi sekarang itu sudah mulai lupa dengan kebudayaan kita yang ditinggalkan nenek moyang, terutama di seni keris persenjataan di milik Indonesia ini. Langsung saja, monggo Mas perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Ya, di sini saya akan berusaha sharing kepada teman-teman semuanya mengenai apa itu keris. Kita langsung saja melihat contohnya ya Mas ya. Sebenarnya apa itu keris? Yang disebut keris itu adalah seperti ini. Sudah memakai sarung atau warangka. Ini yang disebut keris. Seperti ini. Lalu definisi keris itu seperti apa Mas Ali? Nah, sebenarnya definisi keris menurut yang saya baca dari bukunya almarhum Bapak Haryono Haryo Guritno, semoga Allah memberikan tempat terbaik bagi Pak Haryono. Definisi keris adalah suatu tinggalan nenek moyang yang menggunakan teknik tempa lipat. Nah, keunikan keris ini di itu tempa lipat. Apa itu tempa lipat? Jadi pembuatan keris itu menggunakan teknik tempa lipat sehingga menghasilkan pamor yang luar biasa. Yang pada saat itu kemungkinan orang-orang tersebut pada saat itu menganggap hal itu tidak wajar, nggak masuk nalar gitu. Jadi seperti itu. Kita buka ya Mas ya. Kenapa saya membuka seperti itu tadi? Nah, saya ulangi lagi. Sedulur, di sini saya juga belum paham deh. Jadi di sini saya belum paham juga tentang dalam ya. Intinya membuka keris itu ada adabnya. Pertama, membuka keris itu seperti ini. Dia dihadapkan ke atas seperti ini. Kemudian kita buka. Jempol menekan. Nah, menekan seperti ini. Nah, terus yang dinaikkan itu warangkanya. Nah, jadi nggak ditarik kerisnya. Iya, ini namanya ngelolos pusaka. Ngelolos. Nah, lalu untuk nutupnya Mas? Kalau untuk nutup juga sama. Kita salam dulu, assalamualaikum. Kita menghormati siapa yang membuat keris ini, lalu ditutup. Tutupnya juga sama, warangkanya yang bergerak, kerisnya tidak bergerak. Jadi saya tambahkan ya Mas, yang membuka tadi, membuka keris itu tadi, setelah dibuka itu kita ke dekat telinga kanan. Assalamualaikum, atau intinya menjawab. Karena apa? Kita bukan mengkultuskan keris nih, sebenarnya kita hanya menghormati siapa yang membuat, seperti itu. Bukan dianggap keris. Iya, karena kan selama ini banyak yang menganggap wah, keris tidak di keramatnya dingin-dingin kenapa? Nah, ini bukan masalah itu, masalah etika. Karena apa? Keris masuk UNESCO, masuk warisan dunia itu tidak hanya dilihat dari tempa lipatnya, tapi bagaimana kita cara menghormati benda, bagaimana cara kita proses pembuat, ya seperti itu. Nah, yang itu tadi Mas, yang gini itu tadi, ini namanya ngelolos. Tapi kalau gini, mohon maaf ya, ini, nah ini namanya ngunus. Kalau orang sudah seperti ini, itu tandanya kalau di Jawa ya, saya kan umumnya di Jawa, itu ngajak perang Mas.
Jadi kalau seperti ini udah ngajak perang. Makanya yang namanya keris itu ada etika. Kemudian ada lagi cara menyerahkan keris. Yang tua itu biasanya di atas apa di bawah ya, lupa ya. Pokoknya intinya gini, ini masalah mengambil atasnya. Nah, seperti ini. Ini untuk yang lebih tua. Kemudian dari yang muda ke yang lebih tua. Iya, kalau yang lebih muda ke yang apa ya, kalau yang tua ke yang muda gini. Dari atas. Iya, seperti ini. Nanti kalau teman-teman mungkin tahu bisa dikoreksi karena saya juga lupa ini tadi Bisa yang cara komen di iya. bawah. Terus apalagi yang ingin ditanyakan, Mas? Lalu mungkin sejarahnya. Sejarah Oh, keris ya. itu seperti apa? Jadi gini nih, sejarah keris itu sebenarnya masih belum bisa dikatakan tepat. Maksudnya tepat itu satu teori tepat gitu nggak bisa. Teori tertulis. Ya, karena dalam keris Jawa ya, umumnya kita melihat keris Jawa. Keris Jawa itu tidak ada yang memastikan keris dibuat pada zaman ini. Tidak ada yang sumber tertulis. ya, ada yang mengatakan lanjutan dari zaman Dongson, ada juga yang mengatakan keris pertama kali dibuat oleh Panji Inukertopati. Itu siapa itu, Mas? Inukertopati itu adalah raja kerajaan Jenggolo. Nah, itu pada abad ke-14. Itu juga ada lagi teori-teori yang lainnya. Nah, seperti itu. Seperti kayak yang mungkin di masyarakat itu kan ada keris kamardikan sama keris sepuh. Nah, kalau masalah iya, kalau masalah keris kamardikan, keris sepuh itu sebenarnya itu ada sekat waktunya. Sekat waktunya itu kalau keris sepuh itu di atas era perjuangan, era kemerdekaan Indonesia. Sebelum kemerdekaan. Iya, kemerdekaan kan 1945 ya. Nah, kalau sudah sebelum itu tuh sudah dianggap keris sepuh karena sudah ada usianya 50 tahun lebih. Nah, tapi juga gini, ada juga yang dikatakan keris STW. Nah, STW setengah tua gitu. Nek wong Jawa kan setengah tua. Nah, itu biasanya keris buatan era 1900-an. Tapi di STW itu sebelum kemerdekaan. Ya sekitar kemerdekaan. Karena kan nggak bisa dipastikan iki gainan segini. Terus ada lagi yang dinamakan keris nom-noman. Nah, keris nom-noman itu apa? Keris nom-noman itu dibuat pada era PB kesekian, HB kesekian gitu, saya lupa. PB ke-7 apa PB keberapa, itu udah masuk nom-noman. Nah, jadi Mataram. Oh enggak, sudah masuk ke era HBPB. Oh. Nggih, Mangkunegara. Terus Pakualam. Lah, kalau jadi gini ya, banyak yang salah kaprah bahwa keris STW dikatakan keris nom-noman. Nah, ini perlu hati-hati ya, teman-teman. Keris nom-noman itu harganya ya mohon maaf, harganya agak mahal. Apalagi kalau keris sepuh, keris nom-noman. Sebenarnya keris kamardikan juga banyak yang mahal. Cuma kan ya tergantung kualitas yang kena. Yang jelas itu tergantung kualitas seperti itu. Terus membedakannya itu gimana? Bisa atau tidak? Nah, Pasti kamardikan perbedaannya dengan oh sepuh. ya. Sebenarnya Apakah ada tanda-tanda sendiri? Sebenarnya banyak sekali yang tanya ya. Piye to carane bedakne kamardikan karo sepuh? Apa neh nom-noman? Wah. Jadi tidak yang semudah yang kita bayangkan ya, teman-teman. Membedakan keris tua sama keris muda lah gitu. Kita anggap keris tua, keris muda. Itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Karena kita tidak cukup dengan teori saja. Nah, ini uniknya keris itu Mas. Jadi kita tidak hanya dengan teori maca buku ngerti. Enggak bisa. Tapi kita harus terjun ke lapangan, lihat barangnya. Jadi ya nanti mungkin kita bisa buat video yang lain untuk pembahasan keris sepuh dan keris muda. Nah, ini nanti ditunggu ya teman-teman ya. Next video insyaallah. Ya, semoga saja. Lalu tadi saya lihat ada keris yang bentuknya itu melengkung-melengkung, ada yang lurus. Ya. Itu pripun?
Itu berkaitan dengan jenis ya Mas, jenis keris. Jenis keris itu ada 2. Ada ya mungkin beberapa ada yang mengatakan 3. Jadi dari segi bentuknya. Iya, dari segi bentuknya. Keris lurus atau leres. Orang Jawa kalau lurus kan leres. Leres itu lurus ke Yang Maha Kuasa. Terus ada juga keris luk 1. Nah, keris luk 1 tuh saya nggak punya karena itu sebenarnya cuma cekung gitu toh. Saya baca di bukunya Pak Haryono ini, antara buku keris Jawa antara mistik dan nalar itu kerisnya cuma cekung gitu. Nah, itu yang dikatakan luk 1. Kemudian ada juga keris luk. Nah, kita contohkan yang keris lurus dulu ya Mas ya. Nuwun sewu. Ambil mohon. Nah, ini yang dinamakan keris lurus itu seperti ini. Ini warangkanya ini Mas. Ini gayaman. Ya, gayaman itu seperti ini. Yang ini. Gayaman. Nah, kalau ini ladrang. Luwih nungking. Iya. Ini untuk ini contoh Solo ya. Jadi untuk contoh Jogja nanti mungkin kita bisa next video. Kita buka dulu. Nah, ini yang namakan keris lurus. Lurus itu seperti ini. Jadi cuma lurus saja, tidak ada. Mungkin filosofinya hablum minallah. Lah ya Mas. Orang dulu itu ternyata leluhur kita itu sampai segitunya. Gawe keris, gawe senjata. Yo nun saya gak senjata. Dulu memang senjata cuma kan berubah fungsi menjadi pusaka. Kuwi wis mikir sampai ke hubungan dengan Tuhannya yang menciptakan. Hablum minallah. Jadi keris lurus itu makanya banyak apa itu orang-orang yang sudah tua sepuh itu memilih untuk mengoleksi keris lurus. Karena mungkin di keris itu pasti ada filosofinya. Nah, okay, betul Mas. Nah, terus kedua ada keris luk. Nih. Oh, ini ya mungkin itu tadi sudah ditampilkan foto untuk keris luk. lupa bawa contohnya. Mungkin nanti di next video kita akan membahas tentang keris luk. Insyaallah. Terus ada pertanyaan apa lagi nih Mas? Tadi masih kenapa selalu ganjil luknya? Nah, sebenarnya gini Mas. Mitologi orang Jawa itu menganggap ganjil itu belum sempurna. Jadi kalau sudah genep itu berarti sempurna. Jadi orang Jawa itu pantang menganggap dirinya itu genep. Jadi ganjil selalu kurang dan kurang. Karena kesempurnaan hanya milik. Nah, seperti itu. Tapi juga ada pengecualian Mas. Ada keris yang namanya Omyang Jimbe. Omyang Jimbe itu kerisnya biasanya luknya genep. Ya. Nah, itu pengecualian. Yang biasanya teman-teman spiritual menganggap ada keris Omyang Jimbe nambah beras. Terus ya seperti itulah intinya. Untuk ke depan saya membahas itu. Jadi intinya seperti itu. Lalu tadi kan di definisi keris itu seni tempa ya. Nggih. Kan menghasilkan pamor. Nggih. Lalu pamor itu sebenarnya seperti apa? Oh ya. Jadi kita buka lagi. Kok bisa terbentuk seperti itu? Jadi keris itu kan dibuatnya tidak hanya dari satu bahan, satu material. Tidak satu material. Jadi ada besi, baja, terus bahan pamor. Bahan pamor ini bisa dari meteorit atau bisa dari nikel. Itu kita nanti bisa lebih menjurus lagi masalah pamor. Jadi ini ada gambaran saja ya. Yang dinamakan pamor tuh semacam ini Mas. Nanti mungkin bisa ditampilkan di video atau dikasih gambar. Pamor itu yang berwarna putih. Putih seperti ini, gerenceng seperti ini ya. Pamor. Dan setiap keris pasti berbeda. Ya, ada juga yang keris enggak memakai pamor. Keleng atau yang disebut polos keleng itu juga ada. Nah, jadi pamor ini juga ada filosofinya. Setiap pamor ada. Misalnya pamor beras wutah. Apa itu beras? Beras itu nasi. Padi. Ya, was beras itu padi. Wutah
tumpah. Jadi orang Jawa berdoa melalui keris, beras yang sampai tumpah-tumpah itu bagaimana tuh Mas? Jadi kan rezekinya lancar. Terus ada juga udan mas. Udan itu kan hujan ya Mas. Ya. Emas itu ya emas. Sampai hujan kok emas itu kan berarti kan rezekinya lancar. Karena mungkin dulu kan keris dipakai sehari-hari, dipakai bekerja. Betul. Ada juga yang banyu mili, lumintu banyu mili itu juga ada. Dan masih banyak lagi. Seperti itu Mas. Mungkin teman-teman kalau kita bahas keris sampai tuntas mungkin nggak akan selesai di video ini. Barangkali nanti kita bisa sambung di next video lagi. Untuk video ini kita cukupkan sampai sini dulu ya Mas. Oh ya. Jadi saya tambahkan ya Mas ya. Tapi jadi juga ada dapur. Dapur itu jenis kerisnya. Misalnya dapur itu jenis keris berdasarkan bentuknya, bagian-bagiannya. Nah, dapur itu juga memiliki filosofi. Jadi filosofi keris itu ada di dapur dan pamor. Seperti ini itu namanya dapur tilam upih. Ya, tilam itu apa? Tilam itu alas untuk tidur. Upih itu apa ya? Putih. Upih itu yes pokoknya intinya tilam untuk tidur. Nah, keris seperti ini biasanya diwariskan oleh orang tua untuk anaknya. Karena apa? Untuk berumah tangga. Seperti itu, Mas. Nah, ya intinya ada yang namanya dapur, ada yang namanya pamor, itu ada filosofinya. Jadi saya berpesan saja Mas, untuk teman-teman kawula muda, mungkin yang diwariskan keris oleh orang tuanya, jangan dibuang, jangan dilarung. Karena apa? Karena keris ini warisan yang sudah sampai ke UNESCO. Seperti wayang 2003, keris ini 2005 ya, disahkan menjadi warisan dunia. Mungkin tapi di Indonesia sendiri terkadang masih generasi banyak. mudanya belum banyak yang itu. Ya ini mungkin tugas kita semuanya. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, monggo silahkan kita bagikan. Ini anak muda semuanya. Masalah umur berapa? 18 tahun. Nah, saya baru 19 tahun. Saya mulai mengoleksi keris ini sejak umur 14 tahun dan keluarga saya tidak ada yang punya keris. Jadi mari kita berbuat sebisanya untuk bangsa kita. Jangan dianggap kalau berbudaya itu kuno. Nah, seperti itu. Ya mungkin itu saja ya Mas ya. Mungkin itu saja teman-teman. Mohon maaf tadi ada tambahan sedikit. Kita cukupkan dulu video kali ini. Jangan lupa nanti tunggu video selanjutnya. Jangan lupa tekan like dan subscribe serta di-share ke teman-temannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sabung dumadi. Amin.